Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya muliakan kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, para dai, para khutbah atau para khotib, yang saya hormati kepada segenap bapak-bapak narasumber dari BNPT RI, dari Polda Lampung, dari Kanwil Kementerian Agama, dari FKPT, dari BIN Daerah Provinsi Lampung, dan juga dari tokoh pers kita, Bapak Haji Ardiansyah, dan juga yang saya hormati kepada segenap peserta webinar IKDMI Lampung, baik dari unsur pengurus IKDMI seprovinsi Lampung hingga tingkat kecamatan, maupun unsur dari Kamtibmas Polri, ataupun unsur dari penyuluh agama Islam PNS maupun non PNS se-Indonesia. Karena ini saya sudah cek dari Sabang sampai Merauke ada, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, izinkan Al-Faqir selaku Ketua Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung menyampaikan pertama bahwasannya IKDMI sudah hadir di Provinsi Lampung sejak tanggal 23 Desember 2018. IKDMI merupakan banom atau badan otonom dari DMI Pusat, dan IKDMI walaupun tidak dibekali oleh anggaran ataupun bekal-bekal lainnya, bekal-bekal kaderisasi atau apapun, tapi kami begitu pulang kami punya niat lillahi ta'ala, secara militan dan simultan kami melakukan konsolidasi melalui silaturahmi, salah satunya dengan tokoh-tokoh senior kita, baik dengan PWNU Lampung, dengan PW Muhammadiyah, baik dengan MUI Lampung, maupun dengan segenap stakeholder lainnya termasuk Polri, dalam hal ini Polda dan Polres. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasannya alangkah baiknya kalau kita ini di dalam mengerjakan sesuatu terintegrasi, bisa tersinergikan dengan baik supaya tidak boros anggaran dan target-target capaian itu bisa minimal bisa kita raih gitu. Contoh misalkan Basnas melakukan penghitungan potensi zakat di Provinsi Lampung sekian triliun misalkan. Nah, sekarang capaiannya berapa miliar yang dapat dihimpun? Atau misalkan BWI, Badan Wakaf Indonesia, ya. Ketika kita tanya data wakaf pondok pesantren, data tanah wakaf pondok pesantren, masjid berapa, belum fix juga. Padahal di satu sisi kita punya yaitu potensi besar dengan memaksimalkan peran yaitu penyuluh agama Islam non PNS maupun PNS yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Beliau, para kiai, para ustadz di dalam penyuluh agama Islam merupakan tokoh di daerahnya masing-masing. Beliau-beliau itu mengampu satu orang, dua kampung atau dua pekon atau dua desa. Ini sangat efektif. Tentu kalau berjalan secara sinergi dengan bagus tidak akan terjadi kotak amal ilegal. Memang iya, Basnas itu berkewajiban mengatur dan meminta laporan kepada las-las yang ada. Tetapi Basnas perlu kaki-kaki hingga ke pelosok-pelosok, hingga ke kampung atau kelurahan-kelurahan. Dan ini kalau disinergikan dengan penyuluh agama Islam sangat bagus, termasuk UPZ dan segala macamnya itu. Tetapi tentu ada simbiosis mutual respect, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan supaya mereka juga semangat. Demikian juga dengan BWI. Kenapa? BWI karena salah satu dari 8 spesialisasi kewajiban yang harus diampu oleh penyuluh adalah Ziswaf. Nah, Ziswaf ini kewajiban, gitu kan, bukan hanya memiliki 2 kelompok majelis taklim, ya, tapi juga harus memilih di antara 8 spesialisasi. Ini adalah tusi dari penyuluh agama Islam. Atau mungkin FKPT.
Nah, FKPT kita tahu ada anggarannya dari BNPT ya kan, yang katanya sudah diplot dari pusat. Tentu akan sangat bagus ketika spesialisasi dari penyuluh agama Islam di bidang cegah tangkal radikalisme dan aliran sempalan bisa dilibatkan. Nah, tentu dalam hal ini IKDMI ingin menjadi semacam kayak seperti implementing program. Kenapa? Karena hingga hari ini setahu kami mengingat penyuluhan adalah bagian dari edukasi, maka kami menilai butuh kurikulum, butuh buku panduan yang disepakati oleh semua pihak, minimal Kementerian Agama, ya kan, dan juga semua stakeholder yang bekerja sama dengan Basnasnya, dengan BWI-nya, dengan FKPT-nya atau BNPT-nya, dan atau dengan Polri-nya, gitu ya. Dan juga IKDMI ingin terlibat. Kenapa? Karena yang namanya khotib itu ya bukan hanya berkhutbah di atas mimbar, juga berbicara atau berkhutbah di luar mimbar atau selain mimbar, yaitu di majelis-majelis ta'lim sebagai dai. Maka semua topik keumatan dari mulai masalah terorisme, masalah ziswaf, masalah narkotika, zat adiktif, psikotropika, seks bebas, konten-konten medsos yang nggak benar, bahkan masalah hal-hal lain tentang ancaman terhadap negara itu bagian dari sesuatu yang harus dibahas dan disampaikan secara baik oleh seorang khatib kepada umat, yaitu kepada mustami'innya. Ujung tombak dari umat itu salah satunya ialah para khatib. Ketika khatibnya dilibatkan, tentu ada juru bicara di masjid. Ya, tentu dengan diksi-diksi keagamaan, narasi-narasi keagamaan yang bisa menyatukan, karena masjid adalah tempat untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa itu adalah mengedepankan kemoderatan. Khatib harus moderat, tidak boleh menghujat kanan, tidak boleh menghujat kiri, harus independen. Khatib itu seperti jurnalis. Khatib itu harus menyusun naskah khutbahnya seperti menyusun jurnal ilmiah. Maka oleh karena itu webinar ini kami anggap sebagai bagian dari bahan masukan, bahan informasi dan pengetahuan untuk kami para khatib. Anggap saja seperti TOT, Training of Trainer. Sebagai penutup, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami berharap yaitu segala upaya permintaan kami untuk bekerja sama, baik itu dengan BNPT, FKPT maupun Kementerian Agama, ketika kami menyodorkan draft MOU atau apapun itu bukan untuk mengganggu tugas pokok dan fungsi bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Justru kami ingin menguatkan, membantu, ya. Kami ini adalah organisasi masyarakat Islam. Sama-sama ingin turut serta pemerintah membangun negara, menjaga negara, ya, menjaga persatuan bangsa. Maka izinkan kami dengan segala kerendahan hati dan juga kebaikan prasangka untuk masuk sebagai bagian dari warga negara Indonesia dalam hal membangun bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari masjid, dari mimbar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Al-Fakir sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon ketika nanti di akhir acara sampaikan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi secara baik dan benar untuk supaya fokus. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.